layar, share. Nah, layar saya sudah di-share ya. Kemudian saya buka slide-nya. Materinya udah di-upload di Moodle. Oke, materi kita hari ini, kalau kemarin kita masih kopling, sekarang kita ke rem ya, rem block. Oke, saya ini mungkin berat, saya harus close dulu WhatsApp. Oke, sudah kelihatan ya layar saya, slide saya di layar Anda? Sudah, Pak. Lihat, Pak. Sudah, Pak. Saya perbesar. Perlu waktu nih. Saya udah klik perbesar lebih. Oh, belum. Nah, oke. Jadi ini kuliah ke-6, jadi saya selalu bisa ngecek dari kita kuliah ke berapa dari sini ya. Mata kuliahnya MSA 306, mesin 2, materinya rem block. Oke. Orang menyebutnya rem block ya. Nah, seperti apa yang kurang lebih seperti ini ya. Bagian pertama ini kita bahas rem block sepatu pendek. Taunya pendek dari mana? Dari sini. Jarak dari sini ke sini itu pendek ya. Ini sepatunya ya. Bedanya apa dengan yang bawah? Yang bawah cuma satu ya. Sementara yang ini ganda gitu ya. Kiri kanan ya. Merupakan rem yang paling umum, sederhana digunakan. Ya, prinsipnya gimana? Ada poros berputar, dipasangin sebuah drum gitu ya. Ini drumnya. Jadi kalau mau diberhentikan supaya nggak rusak porosnya ya ditambahin drumnya yang dicoba dihentikan. Kalau drumnya bisa berhenti nanti si remnya si porosnya ngikut gitu ya. Cara menghentikan drum berputar gimana? Dikenakanlah bahan lain kan kemudian diberi tekanan gitu ke permukaannya. Maka akan terjadi gesekan kan ya. Dan si drum akan berputarnya melambat, misalnya berputarnya cewek gitu ya. Makin lama makin pelan gitu ya. Kenapa? Karena tadi ada gesekan. Ya, ini gesekannya ke sana, ini gesekannya ke sini ya. Oke. Kalau yang sederhana sih yang ini, yang satu buah aja gitu ya. Biasanya rem ini terdapat pada kereta api, mesin industri, dan bahkan gerobak dapat menggunakan rem ini. Ya, apa aja lah ya. Pokoknya intinya poros yang ingin Anda hentikan putarannya, pasangin drum, kemudian diberi benda semacam blok, dipasangin sepatunya, kemudian ada kampas remnya, kemudian dikenakan dan diberikan tekanan tertentu atau gaya tertentu gitu ya. Kalau gayanya kurang gimana? Ya melambatnya dikit, itu pelan-pelan gitu ya. Kalau ditekannya cukup keras gimana? Kalau bahannya kuat ya dia bisa ngerem tiba-tiba. Atau kalau bahannya nggak kuat ya retak gitu si kampas remnya ya. Nah, kemudian untuk memastikan bahwa ini sepatu pendek, definisinya apa yang sepatu pendek itu? Kalau sudut dari sepatunya itu theta kurang atau sama dengan 45 derajat. Ini ada yang mendefinisikan seperti itu ya. Jadi, kapan Anda menggunakan rumus untuk sepatu pendek? Kalau tetanya kurang atau sama dengan 45 derajat. Tetanya yang mana? Theta itu caranya nariknya gini. Ini pusat putaran ya. Ini sepatu rem ya. Ini ujung atas, ini ujung bawah. Nah, kalau saya tarik garis dari sini ke pusat putaran,
kemudian tarik garis dari sini ke pusat putaran, maka ada dua garis kan, ini sama ini gitu ya. Nah, ukurlah sudutnya. Kalau sudutnya kurang dari atau sama dengan 45 derajat, maka itu didefinisikan sebagai remblok sepatu pendek. Ya, jadi di tulisannya ini nggak ada penjelasan seperti itu, tapi ya saya kasih tahu aja. Karena kalau perlu catat itu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya, sebelum saya ganti ke slide berikutnya. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, oke, saya teruskan. Nah, ini adalah soal yang mirip dengan tadi gambarnya, cuma ini nggak konsisten ya. Di sini jarak dari sini ke gaya itu B namanya, di yang ini dia pakainya C. Nah, Anda mau pakai yang mana terserah. Jadi Anda harus kalau mau menggunakan simbol apa-apa ya harus ada definisinya, minimal ada gambarnya. Kalau Anda menggunakan rumus yang ada bahwa jarak dari si engsel ke gaya itu namanya C, ya nanti di rumusnya harus tulisnya C gitu ya. Tapi di sini saya nggak tahu kenapa dia pakai B, nggak apa-apa lah ya. Yang jelas ada gambarnya, kita sepakat bahwa ini adalah B itu adalah jarak dari engsel ke gaya. Engsel ini fungsinya apa? Ya supaya si tuas ini bisa berotasi gitu ya. Dengan berotasinya si tuas, si batang ini nih, dia kan ditempelin si blok sama kampas remnya. Nah, kalau ini berputar, ini juga berputar, intinya berputar ya. Tapi hakikatnya dia mendekati atau mengenai si drum gitu. Ini drumnya ya. Ini porosnya berputar, ini putarnya kebetulan cewek di gambar yang ini. Kemudian drumnya dipasangin pakai pasak, pasti berputarnya rigid ya, sesuai dengan porosnya. Gak mungkin kalau si porosnya berputar 5 derajat, yang si drumnya kurang dari 5 derajat, nggak mungkin ya. Jadi pasti bareng ya. Oke, kemudian ya kalau ini ditekan maka terjadi gaya normal, kemudian terjadi gesekan, kemudian si gesekan itu dikalikan jaraknya menjadikan dia torsi yang melawan arah putaran gitu ya. Kalau ada torsi melawan arah putaran berarti dia memperlambat ya. Oke, kemudian ini ada gambar samping dari si drum ini. Diperlihatkan sederhana aja, cuma ingin menunjukkan bahwa si drum ini punya lebar. Ini dikasih nama W. Di slide berikutnya nggak tahu kenapa pakai B ya, tapi ya udah kita ikuti aja lah ya. Khusus untuk yang slide yang rem blok sepatu pendek ini kita bahas W itu adalah lebar dan B itu adalah panjang ini ya. Jadi sekali lagi nanti ketika Anda mengerjakan pastikan Anda menggunakan simbol apa, itu artinya apa gitu ya, jangan sampai salah menggunakan simbol. Oke, cara menyelesaikannya gimana, perhitungannya gimana ya. Nah, sebetulnya ini harusnya jangan ada dulu nih si Rx dan Ry harusnya ya. Rx dan Ry baru ada kalau si tumpuannya dihilangkan harusnya gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, ini saya mau ngeditnya lagi lama gitu, jadi saya teruskan aja. Tapi ingat, kalau Anda buat nanti buat DBB itu harus dilepaskan dari bagian lain yang kita anggap tidak ikut gitu ya. Jadi kalau contohnya di sini kita bahas lever atau batangnya, harusnya tumpuannya dihilangkan, ganti dengan Rx dan Rj gitu ya. Jadi udah jelas bahwa pasti di tuas itu ada, di engselnya ada reaksi tumpuan, ada gaya-gaya gitu ya. Kemudian di mana lagi ada gaya? Ya udah jelas gaya F ya. Kita memberikan gaya di F. Nah, terus ada gaya apa lagi? Ingat, awalnya sih ini tuh nempel ke drum. Ketika ini ditekan dorong ke bawah, maka si drum itu sebetulnya melawan ke atas gitu ya. Makanya sini ada gaya melawan ke atas. Ini disebut gaya normal. Ya. Gaya normal ini tegak lurus terhadap permukaan gesek ya. Dan untuk sepatu pendek kita biasanya menganalisisnya ada di gambar titik tengah-tengah ini biasanya ya. Karena relatif tidak begitu, dianggapnya tidak begitu jauh beda nilainya antara
bagian-bagian lainnya, kecuali nanti di sepatu panjangnya. Nah, kemudian ada juga udah pernah ya di fisika bahwa kalau ada benda bergerak di atas permukaan lain, kemudian dia punya gaya normal atau gaya berat yang menghasilkan gaya normal, maka pasti akan ada gaya gesek ya. Gaya geseknya mana? Gaya geseknya ini, mu n. Pertanyaannya, kenapa arahnya ke kiri? Ini putarnya cewek ya. Ya, Anda bisa membayangkan si drumnya yang diam, si ini yang bergerak cewek gitu ya. Maka dia kalau geraknya ke sana, maka dia di satu saat tertentu dia gaya geseknya kebalikannya, gitu kan ya. Nah, ini adalah DBB lengkap dari si tuas ya, si tuas. Jadi ada berapa gaya? Ada 5 ya. 1, 2, 3, CRX ya, 4, 5. Ya. Gimana kalau kita si drumnya? Drum jangan lupa asalnya ada nempel si sepatu rem ya. Dihilangkan sepatu remnya berarti ada gaya-gayanya. Ada apa? Ya gaya N ini aksi reaksi dengan ini. Sementara apakah ada gaya gesek? Ada, kebalikan dari ini gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. DBB sampai DBB-nya dulu ya, jadi ini ke sini. Nanti kita bahas persamaannya. Masih bisa diikuti ya? Ngerti ya? Jadi di drum gaya-gayanya apakah udah semua? Sebetulnya ini belum semua sih ya. Harusnya di sini juga ada gaya nih. Di sini kita sebut ini ROY dan ROX harusnya ada gitu ya. Tapi nggak sempat dicantumkan dan kita nggak memerlukannya kalau nggak ditanya ya. Kecuali kalau ditanya reaksi tumpuannya berapa gitu. Nah itu baru diperlukan ya. Untuk sampai sekarang saya di slide ini kita tidak memerlukan itu, jadi nggak dicantumkan, tapi harusnya ada. Ya. Oke, kemudian apalagi yang kita bahas ya, tadi DBB-nya udah dibuat. Seperti biasa waktu di statur, di statika struktur, kalau ada DBB kan terus dihitung apa dibuat persamaannya ya, persamaan kesetimbangannya. Oke, nah pada batang penekan atau tuas, maka untuk batang penekan keseimbangan momen di titik R. Jadi kita menganggap ini adalah keseimbangan momennya di sini. Keuntungannya apa? Ya supaya si Rx dan R-nya nggak perlu kita libatkan gitu. Kita akan menghubungkan antara si F, N, dan mu N gitu ya. Kita akan menghubungkan itu aja. Oke. Dan di sini kita asumsikan bahwa momen yang bekerja pada ini positifnya itu adalah cewek. Ya, cewek itu ke arah sini ya. Cewek searah jarum jam. Nah, dan kita tulis sigma momen terhadap R sama dengan 0. Maka yang kita tulis adalah F kali B, betul ya, F kali B ya. Kan gaya kali lengan supaya jadi momen kan ya. F kali B mengakibatkan putaran cewek. Di apa lagi? Ditambahin mu n kali jarak ini C. Ini C nih ya. C-nya dibikin tidur nih, jadi huruf C-nya. Kalau anak musik kok C gini, C-nya ditidurin gitu ya. Jadi gaya gesek kali lengan, jarak lengannya gitu ya. Mu n kali C. Kenapa ditulisnya ini dulu bukan n dulu? Ya supaya ini plus gitu. Kenapa ini plus? Kan gaya ke sini kita lihat efeknya terhadap sini dia akan mengakibatkan putarannya cewek juga sama ya. Nah, barulah kita berikutnya adalah masukkan n. N-nya gaya. Ingat ya sigma momen berarti harus dikalikan jarak juga. Jaraknya yang mana? A ini lengannya ya. Jarak tegak lurusnya ya. Jadi n kali A. Ini efeknya gimana ke R? Efeknya C cewek. Kalau C cewek berarti di sini negatif gitu. Ya. Paham ya? Nah, ini masih sederhana nih. Nanti yang sepatu panjang, wah ribetnya bukan ampun. Kita teruskan lagi. N-nya ini dua suku ini bisa saya keluarkan, pindah ruaskan, tapi nggak ditunjukkan di sini ya. Kemudian N-nya dibikin sendiri, sehingga didefinisikan bahwa N-nya adalah F kali B dibagi A dikurangi mu C.
ya. Mu itu apa? Mu adalah koefisien gesek ya antara si sepatu dan si drum. Nilainya berapa? Tergantung bahannya, ya tergantung bahannya. Dan tekstur bahan sama pun teksturnya beda, bisa beda lagi. Untuk motivasinya gimana? Ya harus diuji lah, ya, harus diuji. Oke. Nah ini berarti kita sampai di sini kita bisa mendefinisikan atau menghubungkan antara besaran n itu apa? Gaya normal, itu sama dengan si F ini dikalikan B dibagi dengan A itu jaraknya ini, dikurangi mu kali C. Ini adalah koefisien gesek kali C adalah jaraknya ini. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya teruskan. Nah, pada roda, pada ini ya, pada drum, seharusnya bukan roda drum ya. Dari keseimbangan momen di titik O sini, dan kita sekarang misalkan yang CCW adalah plus. Maka, saya kayaknya salah tulis deh. Ya benar, CCW plus, oke. Dari keseimbangan momen titik O, misal CCW plus, torsi yang terjadi pada roda adalah, ingat, si momen terhadap titik O ya. Ada gaya apa di sini? Apakah N saya masukkan? Enggak ya. Kenapa? Karena N kalau diperpanjang garis aksinya menuju O. Berarti dia nggak punya lengan. Gitu. Berarti yang masuk cuma T dan mu N. Kenapa T bisa masuk? T kan torsi atau momen ya. Jadi bisa masuk ke momen ini. Nggak perlu dikalikan jarak lagi kalau torsi. Jadi kalau arah putar sini biasanya yang mengandung torsi ke arah sini juga gitu ya. Kemudian yaitu saya tulis T aja. Kenapa T-nya plus? Karena saya mengasumsikan CCW-nya positif gitu. Kan T ini arahnya CCW. Nah, kemudian berikutnya apalagi yang mengakibatkan momen terhadap titik O? Ada gaya. Kok gaya bisa dimasukin ke persamaan momen? Kan bisa dikalikan jarak. Gaya kali jarak kan jadi momen gitu ya. Jaraknya yang mana? Jaraknya adalah jari-jarinya kan. Ini di permukaan, sedangkan ini drum ini mempunyai jari-jari R gitu ya. Berarti mu n dikalikan R itu adalah momen terhadap titik O. Arahnya kemana? Karena ini gayanya ke arah kanan, dan ini posisinya lagi di titik atas, kalikan lengannya yang ini, maka putarannya jadi apa? Cewek. Nah inilah yang mengimbangi si T. Makanya di sini T minus mu n kali R. Ini ruas yang ini bisa pindah jadi positif ya. T sama mu n R. Ya. Padahal n-nya sudah diketahui kan di atas ya. Jadi tinggal dimasukin aja. Jadi mu kali FB dibagi A min mu C kali R. Gitu ya. Ini rumus apa? Rumus yang menghubungkan antara torsi, koefisien gesek, gaya tangan ya. Kita kan ngeremnya pakai tangan misalnya untuk pakai kaki terserah. Gaya di sini pokoknya. Dikalikan B. B itu apa? Jaraknya. Jarak dari si engsel ini ke gaya diterapkan. Kemudian kali jari-jari ya. Dibagi A itu jaraknya nih. Dikurangi mu C. Mu-nya koefisien gesek, C-nya adalah jarak ini. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Pak, maaf tadi saya ketinggalan putus-putus. Yang tadi mu n ini ke kiri kenapa ya Pak? Yang di atas gambar satu ini Pak? Mu n ke kiri nih. Iya. Oke. Coba ya. Kalau ini kenyataannya kan yang bergerak drum ya. Drumnya kan cewek kan ya sebetulnya ya. Nah sekarang kalau sementara si ininya diam sebetulnya. Nah kita bisa memandangnya di balik gitu. Kita bayangkan drumnya diam, maka si ini pasti bergerak. Bergeraknya kemana? Cewek kan ya, bukan si cewek kayak ini, bukan kayak roda ini ya. Ini kan N, si drumnya cewek ya. Ini prinsipnya sama dengan, coba ya, saya perlihatkan dulu. Sebentar. Sebentar ya.
seperti biasa aja ya. Ini ada kotak. Kotak itu ada di atas meja. Kemudian kotak ini bergerak ke sana, punya kecepatan. Maka kan pasti gaya geseknya ke sini, kebalikannya. Ini gambar apa? Ini gaya gesek yang digambar pada kotak gitu ya. Kalau saya gambar di mejanya, kebalikannya ke sana gitu ya. Ini gaya geseknya, ini mu n. Ini gaya normal. Gaya normal. Ini mu n. Nah, kayak gitu ya. Nah, tadi kan sebetulnya yang bergerak si drum ini. Ya. Nah, kita bisa bayangkan kebalikannya. Si drumnya dianggap diam, tapi ini yang bergerak gitu. Kalau yang bergerak ke sana, berarti gaya geseknya kebalikannya. Sama idenya dengan ini. Si kotak ini di atas permukaan gerak ke kanan. Maka gaya geseknya kebalikannya gitu. Ya, ada yang mau tanyakan lagi? Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain yang mau nanya? Silakan. Kemudian kalau yang bawah kenapa ini ke kanan? Ya seperti biasa aja aksi reaksi gitu ya. Ini lawan ini lawan ini, jadi berkebalikan gitu. Kemudian tiba-tiba kenapa ada T torsi? Ya ingat kalau ada putaran sini berarti torsinya ya ke sini cewek. Nah, kita harus buat torsi buat melawannya, itu pengeremnya gitu ya. Dan kalau disebut ngerem itu berarti torsi pengereman harus melawan torsi gerakan gitu, torsi putaran ya. Oke, saya perbesar lagi slide-nya. Mana tadi? Oke. Udah clear ya semuanya? Jadi rumusnya kurang lebih ya seperti ini. Nyari gaya normal ini, nyari torsi begini. Ini Anda diajarkan menurunkan untuk kondisi gerakan seperti ini. Ya. Gimana kalau arah putarnya kebalikannya? Nah, silakan Anda turunkan. Bagaimana rumus torsinya? Bagaimana rumus gaya normalnya? Ya. Kalau putarannya dibalik putaran si drumnya. Ya. Nanti di WB-nya gimana? Kemudian rumus akhirnya gimana gitu, ya. Oke, sekarang kita teruskan lagi yang ini ya. Tiba-tiba sini ada tulis, jika tidak ada gaya F, maka A lebih kecil sama mu C, terjadi self locking. Apa maksudnya ini? Oke. Apa maksudnya ya? Coba kita cek ya persamaan yang ini boleh ya. Jadi T ini adalah berarti torsi pengereman ya. Kan torsi yang ini torsi gerakan sama dengan torsi pengereman gitu ya. Jadi torsi gerakan itu sama dengan torsi pengereman. Oke, coba saya tanya dulu. Kalau saya ingin ngerem di sini, apa yang harus saya lakukan? Saya harus memberikan gaya ini ke bawah sini ya. Harus memberikan gaya ke bawah sini. Berarti gaya F itu ada nilainya. Apa yang terjadi kalau F-nya 0? Artinya saya tidak memberikan gaya ke bawah ini. Mungkin nggak ngerem. Kalau kondisinya seperti ini ya, dengan beratnya sendiri, kemudian ada gesekan di sini, mu n, masih mungkin ngerem sebetulnya, tapi mungkin nggak sesuai dengan yang diharapkan, besar T-nya. Ya, malah kalau sampai mu kali C-nya lebih besar dari jarak A ini, ya, itu dia bisa ngerem sendiri, ngunci gitu. Jadi saya cuma gerakin sekali udah kena langsung dia ngerem, ngunci aja, nggak bisa putar lagi. Padahal saya udah melepaskan tangan saya, nggak dorong lagi. Seharusnya logikanya kan kalau begitu ditekan ngerem, saya nggak kasih dorongan ke bawah, dia nggak ngerem lagi gitu. Harusnya gitu kan? Ya. Ini digambarnya selain tidak ada mekanisme untuk membalikkan, juga kebetulan di sini ada mu n yang arahnya seperti saya bilang tadi.
ini F kali B mengakibatkan cewek ya. Jadi si ini cenderung ke bawah, jadi ngerem. Di sini juga ada mu n dikalikan dengan C. Nah, mu n kali C ini arahnya cewek juga, yang membuat situasinya ke bawah juga gitu ya. Kalau situasinya ke bawah ya berarti ngerem lagi juga gitu. Nah, itu yang terjadi kalau terjadi self locking ya, self locking. Kapan self locking terjadi? Kalau A kurang atau sama dengan mu kali C. Tapi ini berlaku untuk ini gambar kayak gini ya, dengan arah putaran ini C cewek gitu. Kalau putarannya dibalik ya bisa lain lagi nanti persamaannya ya. Nanti Anda belajar menurunkan aja ya. Ini diperlihatkan satu contoh aja nih. Ya, jadi hati-hati cara ngitungnya. Anda harus pahami dulu menurunkan ini. Nanti Anda coba-coba sendiri dan merubah ini. Ya, merubah arah putaran. Kemudian Anda juga bisa memvariasikan posisi ini. Ini kan ada jarak C ya. Mungkin nanti ada posisi jarak ininya segaris sama ini. Atau nanti ada kondisi si engselnya bukan segaris, bukan di atas, tapi di bawahnya gitu. Bisa jadi. Itu rumusnya jadi lain lagi gitu ya. Anda harus turunkan lagi. Nah, jadi sekarang kuasai dulu yang ini. Anda paham nggak? Ya. Nah, mungkin Anda tanya, kenapa ini bisa bilang A lebih kecil sama dengan mu C gitu ya. Dari mana ini asalnya? Lihat kembali ke persamaan ini ya. Jika tidak ada gaya F, tidak ada gaya F itu berarti nilai F-nya 0 gitu. Ya. Kalau F-nya 0 berarti suku ini 0 kan. Sehingga yang bersisa dua suku ini. Nah, ini yang min-nya bisa pindah ruas kan ya. Kiri ada N, karena ada N coret ya. Dia tinggal mu, C, dan A saja gitu ya. Ya. Jadi itu hubungannya mu C dan A. Jadi batasnya mu C sama dengan A gitu. Saat akan terjadi self locking itu. Ya. Mana yang lebih bagus, lebih besar suku yang ini atau suku yang ini? Kalau ya definisi bagusnya itu apa dulu? Kalau kita inginnya self locking ya harusnya adalah apa si suku yang ini yang lebih besar. Makanya mu C-nya harus lebih besar. Tapi kalau kita tidak menginginkan ada self locking, ya mu C ini harus lebih kecil daripada ini gitu, ya. Oke, paham ya? Jadi kenapa ini tiba-tiba ada ini gitu ya, di analisis dari sini sebetulnya, ya dari persamaan ini. Oke, saya persilakan Anda untuk menanya kalau mau nanya. Tidak ada. Nah, Anda lihat ya, ini cukup sederhana ya. Nanti setelah ini kita akan coba lihat pada sepatu panjang, lumayan ribet. Saya ulang sekali lagi. Mu-nya di sini koefisien geseknya pakai mu. Lebar, jaraknya B gitu, jarak ini jarak gaya ke engsel. Nanti dibandingin sama waktu pemasangan sepatu panjang, karena simbolnya jadi beda gitu ya. Walaupun sebetulnya nggak apa-apa juga beda gitu, tapi ya kelihatan kayak nggak konsisten aja gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya teruskan. Nah, ini contoh soal, silahkan Anda coba-coba sendiri ya, hitung ya. Diketahui rem blok sepatu pendek digunakan untuk menghentikan poros yang berputar dengan torsi 2000 pound-inch. Koefisien geseknya 0,3. Diameter drumnya 14 inch. Tentukan A, gaya normal. B, gaya F untuk arah putaran cewek. Itu kan Anda tiba-tiba diminta, kalau arah putarannya cewek, gaya F-nya berapa? Dan ini kebetulan yang ditanya gaya F ya. Bukan, padahal tadi dirumuskan torsi gitu ya. Tapi Anda diminta tanya gaya F-nya yang ini justru yang ditanyakan. Nah, Anda harus bisa ngotak-ngatik itu supaya Anda bisa menjawabnya gitu ya. Kemudian gaya F untuk arah putaran C cewek tuh, arah putarannya dibalik. Kalau tadi ini gambarnya gini, kalau tadi kan di gambar semula ketika diturunkan situasinya ada di atas gitu ya. Putarannya C cewek. Sekarang di soalnya tiba-tiba dibalik situasinya ada di bawah. Kemudian ditanyakan dua-duanya cewek dan C cewek lagi, ya.
Kemudian tentukan besar C sehingga tidak terjadi self locking. Jadi C ini harus berapa supaya tidak terjadi self locking. Mungkin lebih tepatnya ditanyakan untuk dua kasus ini. Pada kasus B berapa, pada kasus C berapa gitu ya. Ya. Jadi D itu pertanyaannya untuk kasus B dan C juga gitu. Ya, tapi saya nggak akan jawab soal ini. Silakan coba sendiri dulu ya. Ingin tahu nanti bisa nggak gitu ya. Jadi hari ini saya akan ke materi aja. Takutnya nggak keburu. Saya teruskan nih kalau nggak ada pertanyaan. Ini soal, silakan dilatih. Bisa nggak dijawab ini? Oke, saya teruskan. Pak, maaf, Pak. Ya. Soal ini arah putarannya kemana? Kan ini ditanya nih, gaya F untuk arah putaran cewek, gaya F untuk arah putaran cewek. Jadi dua soal ini. Anda buat ngerjainnya dua kali gitu. Karena yang pertama ditanyakannya cewek, yang keduanya cewek gitu. Baik, Pak. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Nah, kalau tadi ketika penurunan, kita mau ngerem tuh harus menekan gaya ke bawah kan ya, karena situasinya ada di atas. Kalau ini kan karena situasinya ada di bawah, berarti untuk bisa menghentikan putaran sidrum, gayanya harus ke atas gitu ya. Nah, Anda harus bisa fleksibel ngerjain soal di contoh seperti apa, ketika dikasih soal beda lagi gitu ya. Oke. Ini 1,5 inch ya. Ini 1,5 kan benar ya? 1,5 inch, ini 14 inch, ini 36 inch. Ini 14 inch ya. Tanda petik 2 itu inch ya. Oke, saya teruskan lagi. Nah, sekarang kita ke rem blok sepatu panjang. Kok kayak yang tadi? Ya kayak yang tadi ini yang tadi ada gambar awalnya ada yang dua ya kiri kanan gitu. Tapi yang beda adalah dari sini ke sininya ini lebih panjang tuh ya. Ini panjang. Beda dengan yang tadi. Yang tadi mana? Yang tadi kan pendek nih. Ya, pendek dari sini ke sini. Ini juga pendek. Oke. Dan dua-duanya ini adalah ada istilah lainnya yaitu rem blok eksternal sebutnya ya. Ada juga yang internal. Internal itu apa? Kayak yang di rem motor itu. Justru si sepatu remnya ada di dalam. Supaya bisa berhenti dia harus ke arah luar gerakannya. Tapi kalau di sini kan dia si blok remnya ada di luar. Supaya berhenti, drumnya harus menekan ke dalam, menekan ke si drumnya. Kalau yang internal dia kebalikannya, di dalam ke arah luar gitu ya, mendorong si drumnya gitu ya. Jadi ada gaya gesekan di drumnya. Anda pernah kan lihat gambar rem tromol di motor gitu ya, atau di mobil. Nah itu adalah sama juga bisa dianggap sebagai rem blok. Panjang pendeknya tergantung dari panjang pendek sepatunya. Tapi kalau karena peletakannya di dalam sindromnya, maka disebutnya internal gitu ya. Oke, kita teruskan lagi. Nah ini kalau yang sepatu panjang cukup pengaruh gitu ya, karena sangat panjang, tekanan di tiap titik itu beda-beda gitu ya. Beda-beda. Ini Anda bisa bayangkan ya, begitu ini didorong, ini posisi di atas di sini, dia ketika kena kedung dia posisinya di mana gitu, yang kena kemana gitu ya. Ini ada A, ini ada A aksen gitu ya. Jadi yang kenanya ini bukan ke sini, tapi yang ini ke sini gitu ya. Jadi A-nya ada di sebelah sini gitu ya. Saya kira Anda bisa membayangin itu ya. Untuk diceritain terlalu panjang untuk diceritain, tapi gambarnya saya kira harusnya udah cukup menjelaskan. Ya. Jadi ini adalah lingkaran semu atau lingkaran virtual ketika dia belum ngerem. Nah, ini ada drumnya. Drum nggak kemana-mana kan, yang gerak si tuasnya. Kita tadinya mungkin menduga bahwa si A di sini tuh bakal kena titik A di sini, ternyata enggak, karena ini kan berotasi gitu ya. Dia kenanya justru ke sebelah sini gitu ya, ke A aksen di sini. Nanti itu ke bawah. Ya. Nah, ini tadi posisi ini O3 itu adalah pusat dari si drum.
Sementara ini O aksen 3 itu adalah seolah-olah posisi drum yang ada di atas, tapi si drum nggak kemana-mana sebetulnya. Tapi lingkaran ini nih, lingkaran si rem ini nih, pusatnya di sini gitu loh. Ya. Oke, saya teruskan lagi. Nah, ini tiba-tiba muncul banyak simbol-simbol apa itu, bingung juga ya. Ini ada hubungannya dengan geometri juga gitu ya. Tapi oke, tenang aja. Ini nih apa nih? Ini jari-jari ya. Ini anggap aja lingkaran drumnya. Ini jari-jari R. Kesini pun R kan ya. Betul nggak? Karena kan jari-jari ke sini R, ke sini R, ke sini R, semua R. Tapi misalkan kita lagi bahas yang ada di sini. Ini R. Ini ke sini R juga kan? Oke. Kalau saya tarik garis dari sini ke sini apa yang terjadi? Tali busurnya ini ya. Nah, yang terjadi adalah segitiga sama kaki. Tahu dari mana segitiga sama kaki? Ya kan kakinya ini R, kakinya ini R sama. Apakah ini R? Ya enggak lah ya. Bisa berubah-ubah tergantung R-nya naik di sini atau di sini gitu. Bisa beda-beda ya. Oke, kita stick ke situ dulu bahwa segitiga ini, segitiga sama kaki. Kemudian sudutnya kalau sama kaki pasti sama nih. Yang ini akan sama dengan ini. Ini dikasih simbol C, ini C ini. C itu harusnya X sama I ya. Dibacanya C gitu. Tapi simbolnya kayak gini, kayak E gitu ya. Huruf Yunani. Ya. Oke. Kemudian tiba-tiba ada persoalannya. Theta sama dengan 2C sama dengan Pi. Ini apa lagi? Ya. Ini rumusnya datang dari mana? Kelihatannya ribet ya. Oke, theta yang mana theta? Theta adalah ini. Jarak antara jarak sudut antara R dan R. Ya. Oh, adanya theta per 2. Ya, ketika ini dibagi 2, ini namanya theta per 2, theta per 2. Jadi theta itu ya dari sini ke sini. Kalau ada garis putus-putus ini, ya garis putus-putus ke R yang ini namanya ukurannya theta per 2. Dari sini ke sini theta per 2 gitu. Ya. Oke. Tapi kembali ke sini. Kenapa tiba-tiba ada persamaan ini ya? Anda ingat ya bahwa kalau segitiga itu kalau dijumlahin sudutnya berapa? 180 kan ya? Nah, ini pun idenya gitu sebetulnya. Cuma ini dalam radian. Jadi 2C ini tambah ini ditambah theta yang ini itu harus sebanding dengan 180 gitu ya. Tapi sekali lagi saya bilang dalam radian. Kalau 180 derajat dalam radian kan pi ya. Makanya dia tulis theta tambah 2C sama dengan pi. Ini dibacanya pi ya, bukan v, bukan pi. Pakai huruf P biasa ya. Oke. Dan kalau kita uraikan supaya C-nya di kiri, ya jadinya seperti ini. Saya kira Anda nggak kesulitan ya ini ya. Tinggal pindahin ini ke sini gitu kan ya. Si theta-nya pindah sini, kemudian duanya dihilangkan, dibagi gitu ya. Dibagi 2, semua sukunya dapat begini. Ya. Kemudian kalau kita melakukan mengamati bagian kecil gitu, finite elemen gitu ya. Maka C itu kita bisa potong-potong C yang kecil, namanya DC gitu ya, DC. Karena yang kirinya DC, yang kanannya juga diturunkan ya, turunannya. Ini diturunkan juga gitu. Ya. Nah, ini diturunkan jadi min D theta per 2. Pertanyaannya kemana pi per 2-nya gitu ya. Ini apa ya? Ini adalah besaran yang konstan. Sementara ini variabel. Kalau konstan kan ketika diturunkan kan jadi hilang gitu ya. Ya, konstanta jadi 0. Makanya di sini tidak ada. Ya. Oke. Oke. Kita teruskan lagi. Lalu ini ada H per 2 dibagi R sama sin theta per 2. H itu apa? H itu ini. Kalau H per 2 mana? Berarti dari sini ke sini gitu. H per 2. Atau yang ini boleh. Ini H per 2. Dibagi R.
H per 2 dibagi R. Lihat segitiga ini. Segitiga ini kan kelihatannya siku di sini ya. Berarti ini sisi miringnya. Ini sisi sampingnya. Ya. Nah, itu kalau kita lihat dari kalau saya lihatnya dari theta per 2, maka sisi depannya adalah H per 2. Sisi sampingnya ya R. Maka kalau saya membuat pembagian H per 2 per R, itu H per 2 per R, itu berarti sama dengan definisi sinus dari sudut yang ini, sin theta per 2. Gitu ya. Kemudian kita tinggalkan H-nya sendirian, dapatlah R, 2R sin theta per 2. Dan kalau kita buat elemennya kecilnya gitu ya, diturunkan berarti ya. Jadi DH sama R cos theta per 2 d theta. Ya. Oke. Kemudian lihat ke gambar kecil ini. Ini adalah PBR d theta. Ini definisi apa ini? Ini sebetulnya gaya ya. Ini segini tuh gaya sebetulnya. Gaya itu apa? Gaya itu adalah tekanan yang bekerja pada permukaan dikalikan luasnya. Ini luas nih. Kok bisa luas? R d theta itu panjang ini. R d theta itu panjang ini. Ya. Kemudian mana? Udah sampai mana? B-nya adalah tembus ke sana. Nah, sekarang di sini di sepatu panjang lebarnya itu dengan B. Kalau tadi kan di gambar yang tadi lebarnya adalah W ya. Oke. Jadi sekali lagi ini adalah gaya. Nah, gaya diperoleh dari tekanan yang dikalikan dengan luas elemental ya. Itu sama dengan K cos si DH. K-nya apa? K adalah gesekan tekanan per unit radial. Jadi ini aksi-aksi harus sama, jadi makanya dia tulis sama di sini. B adalah lebar rim, seperti yang saya bilang tadi, lebarnya. P adalah tekanannya. Ya. Nah, ini di sini ini udah wilayah matematika sekali ya, saya nggak akan bahas. Ini diturunkan gitu sampai akhirnya dapat bahwa K cos si DH itu, yaitu yang ini K cos si DH itu sama dengan KR per 2 sin theta d theta. Ya. Saya langsung ambil jawaban akhirnya aja ya, ini lumayan panjang nih. Untuk apa? Ya supaya nanti bisa disubstitusikan ke sini gitu. Ya. Udah ya. Jadi yang K cos si DH ini bisa diganti dengan KR per 2 sin theta d theta. Kenapa? Karena kan definisi K cos si DH ini sama dengan ini kan, ini sama dengan ini gitu. Jadi ini bisa masuk ke sini gitu. Oke, saya teruskan. Maka persamaan gaya radialnya adalah PBR d theta sama KR per 2 sin theta d theta yang barusan saya bilang, udah saya diganti gitu ya. Kemudian kita lihat ya, ada R, coret kan ya. Ada d theta, coret kan ya. Sehingga persamaan akhirnya yang bersisa adalah apa? Yang belum dicoret. B kan ya. B-nya suruh pindah ke sini. Jadi P sendirian sama dengan K per 2B. Asalnya B-nya di atas, jadi ke bawah. Sin theta. Ya. Ini persamaan apa? Ini persamaan yang menghubungkan antara tekanan, gaya persatuan panjang, apa tadi istilahnya? Gesekan tekanan per unit radial. Ya, per unit radial. Oke. Oke. Udah sampai mana? Sampai sini ya. Jadi space on K per 2B sin theta. B-nya seperti yang saya bilang tadi lebarnya ya. Kemudian kita bisa, oh ya, tekanan terbesar itu terjadi kalau nilai sin-nya maksimum ya. Atau dengan sudut theta saat theta membuat sin-nya maksimum gitu ya. Nah, kita kasih nama aja, itu terjadinya saat theta A gitu ya.
dan P-nya yang terjadi bakal PA gitu. PA itu disamakan dengan tekanan izin bahan. Nah, maka bisa didefinisikan sebagai ini. PA sama K per 2B sin theta A. Jadi PA itu terjadi saat K per 2B sin theta A. Sementara pada saat tidak maksimum P-nya dikasih namanya P sama K per 2B sin theta. Ya. Sehingga bisa kita buat persamaannya bahwa hubungannya tekanan itu sama tekanan maksimum dibagi sin saat theta maksimum di sin saat theta yang menghasilkan tekanan maksimum dikalikan sin theta gitu ya. Nah, ini sebetulnya untuk menyimpulkan ini sebetulnya ya. Disebut tekan terjadi di sinusoidal pada pusat sudut theta. Pada suatu pendek, ya, ini suatu pendek ini bukan suatu pendek yang tadi maksudnya ya. Tapi antara 45 dan 90 derajat gitu ya. Kan kalau tadi maksimumnya 45 derajat. Nah, ini kita lagi ngomongin sepatu panjang, tapi ada pembagian juga sepatu panjang, ada yang benar-benar panjang gitu ya, di atas 90 derajat, ada yang antara 45 sampai 90 gitu ya. Oke. Tekanan maksimum PA terjadi pada ujung sepatu yaitu pada theta 2. Kalau 45 sampai 90. Tapi kalau sepatunya dari 45 lebih dari 90 gitu, misalnya 100 atau berapa, maka PA-nya terjadinya ya di 90 aja gitu. Ya. Tetanya terjadi di 90. Oke. Silakan dicermati dulu. Dicermati dulu gambarnya ya. Saya ada yang mau diomongin dulu sama anggota keluarga sebentar. Saya tinggalkan dulu sebentar ya. Sambil Anda mencermati gambarnya. Kalau ada yang mau tanyakan, nanti ditanyakan. Oke, maaf. Kembali ya, kita teruskan ya. Coba saya cek suara dulu. Ada, masih dengar? Ada Pak. Ada Pak. Masih ada Pak. Makasih ya. Itu barusan anak saya mau sekolah, jadi saya ada yang mau diomongin dulu gitu. Ya. Oke. Kita kembali ke yang tadi.
Kok belum balik lagi sih? Oke. Nah, ini idenya gini ya. Jadi sebetulnya di setiap titik sini ada, jadi ketika ini ditekan, tuasnya ditekan, maka sepatu akan kena ke drum gitu ya. Dan akan terjadi gaya akibat tekanan dorongan tadi gitu ya. Apakah tekanannya sama, apakah gayanya sama? Nah, untuk sepatu panjang tidak bisa kita anggap sama kayak sepatu pendek gitu, ya. Makanya tadi agak panjang pembahasannya dan kita harus melakukan integrasi segala macam ya, walaupun nanti kita terima jadinya aja jawabannya gitu ya. Intinya gini, di tiap titik ini gitu ya, semua titik gitu ya, itu dia titik besaran tekanannya gayanya beda gitu, ya. Maksimumnya di mana? Nah, makanya tadi ada tulisan ini. Pada sepatu panjang, tekan maksimum PA terjadi pada theta A sama 90 derajat kalau sudut theta 2-nya lebih besar dari 90 derajat gitu. Kalau sudutnya antara 45 sampai 90 derajat, ya dia di theta 2 gitu. Contoh ya. Maksudnya gimana? Kita kembali ke gambar yang tadi. Nah, ini jadi patokan nih. Ini jadi patokan garis ini. Garis ini garis apa nih? Pertama harus narik garis dari O2 ke O2 itu engsel si tuas ya. Kemudian O3 itu adalah engsel atau pusat sidum ya, pusat sidum ya. Jadi kita tarik garis dan ini jadi garis patokan itu ya, garis ini patokan. Kemudian kita lihat juga bahwa di sisi paling jauh ini kita kasih nama dari sini sampai dari awal ya, dari yang garis tadi jadi patokan tadi ke sini itu namanya theta 2 gitu. Sebenarnya kalau ini ditarik garis ke pusat ini, ke pusat sidum, maka sisi yang ini, yang garis ini dari patokan ini itu namanya theta 1 nih, dari sini sampai sini theta 1. Ngerti nggak maksudnya? Ya, jadi kita mendefinisikan panjangnya si sepatu panjang itu dari theta 1 sampai theta 2 gitu. Paham ya? Dari theta 1 sampai theta 2. Jadi berapa sebetulnya sudut dari si sepatu itu? Ya selisihnya aja theta 2 dikurangi theta 1 gitu. Ya. Nah, yang dimaksud dengan tekanan maksimum itu terjadinya di mana? Kita bikin ini aja, tarik garis ini, kemudian siku gitu ya, siku. Nah, disitulah tekanan maksimum terjadi gitu, ya. Oke. Ya, saya kira itu yang perlu saya kasih tahu ya. Jadi karena tadi patokannya, tadi ada kata-kata ini ya. Pada sepatu panjang, tekanan maksimum PA terjadi tekanan maksimum PA terjadi pada theta A sama dengan 90 derajat gitu. Ya. Makanya dikasih patokannya dari sini ukur 90 derajat, misalnya ke sini 90 derajatnya, berarti di sinilah dia maksimumnya ada di daerah sini. Ke sini dia mengecil lagi, ke sini dia kecil gitu nilainya, tekanannya. Yang paling besar itu di sini. Ya. Oke ya. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya akan teruskan. Saya ulang sekali lagi, D itu bukan diameter dari sini. D itu adalah O2, O3. Itu panjang dari sini ke sini, itu namanya D. Ya, jadi B adalah lebar si sepatu. Jadi ini sepatu tuh punya lebar ke tembus ya ke sana. Tapi nggak diperlihatkan di sini gambarnya. Jadi harus dilihat dari samping gitu lihatnya. Apalagi? Udah ya. Oke, saya kembali lagi ke sini. Ada gaya F.
Kalau kita buat momen terhadap titik O2 ya, maka F kali C itu adalah momen yang mengakibatkan CCW ya, momen putaran jam. Dan itu rumusnya ya si momen ini untuk mengimbangi atau diimbangi oleh si MN dan MF ya. MN itu apa? MN itu adalah momen akibat gaya normal. Gaya normalnya mana? Contoh kalau kita bahas titiknya di sini ya berarti gaya normalnya ini gitu, arahnya ke sana. Kalau kita ngomong titik di sini, ya tarik gas aja dari sini ke titik yang barusan, ke arah luar sana gitu. N-nya. Paham nggak? Kalau titik sini ya berarti dari sini ke sana gitu, ke atas sana. Ya jadi betul-betul sangat bervariasi gitu, baik besar maupun arah. Tapi itu masih gaya ya, N itu ya, kayak ini masih ngomong gaya normal. Supaya jadi momen gimana? Ya harus dikalikan jaraknya. Contoh ya, di gambar ini kan DN ini. Maka yang dimaksud dengan jarak ini kan, ini cara ngitungnya gimana? Ya D sin 180 derajat min theta gitu. Ya. Dan itu bisa ditulis dengan D sin theta. Kenapa begitu? Anda harus buka lagi buku trigonometri SMA-nya ya. Tentang kuadran 1, kuadran 2 kayak gitu ya. Kita terima aja lah ya yang di gambar sini kalau Anda nggak ingat gitu karena bakalan lama gitu. Ya, ini boleh ditulis ini. Ya, jadi kalau gaya di tiap titik itu dikalikan masing-masing jaraknya, ingat ya, kalau DN-nya ini jaraknya ini, tapi kalau DN-nya di sini ya jaraknya beda lagi gitu. Pokoknya harus tegak lurus dan menuju ke sini gitu. Ya, ini kan siku nih tegak lurus. Ya, jadi sekali lagi ini MN, momen akibat DN dikalikan jaraknya gitu ya, dikurangi MF. MF itu apa? Momen akibat gaya gesek. Gaya gesek ini F itu singkatan dari friction ya. Kalau N kan dari normal. Oke, ini momen akibat gaya gesek. Itu yang mana? Nah, kalau kita lagi ngomong titik ini, DN-nya yang ini, gaya geseknya yang ini. Kalau putarannya ke sini. Kalau putarannya lain ya arahnya ke sebelah sana gitu, balik lagi gitu. Kuasanya harus berdorongan lagi gitu ya. Lumayan ramai lah ini. Ya. Gimana kalau tetap yang ini arah putarannya, benarnya yang ini, tapi saya lagi ngomongin titik yang di sini. Berarti gaya geseknya ke kiri atas ke sini ya. Jadi tarik garis jari-jari tegak lurus gitu ya ke arah sana nih miringnya. Kalau ini ke kiri bawah, kalau kita ngomongin di sini berarti ke kiri atas gitu. Tegak lurus jari-jari aja bos. Ya gitu ya. Oke, ini masih gaya geseknya, tapi belum jadi momennya. Supaya jadi momennya gimana? Harus kalikan jaraknya. Jaraknya yang mana? Jarak itu kita kan tadi momen terhadap titik O2 ya. Nah, ini garis aksinya, jaraknya adalah yang ini. Berarti R ditambah apa nih? Ditambah jarak yang ini. Jarak ini saya bisa dapatkan dari mana? Dari D cos 180 derajat min theta. Ingat D-nya bukan diameter, tapi D-nya jarak dari sini ke sini. Ya. Dan D cos 180 derajat min theta itu sama aja dengan min D cos theta. Ini ada minnya ya. Kok bisa? Ya, saya bilang lagi, karena belajar lagi tentang kuadran 1, kuadran 2, gitu ya. Anda bisa menghasilkan nilai yang sama dengan cara menghilangkan 180-nya, tapi ini harus ada minusnya gitu loh. Ya, silakan lagi buka aja lagi. Ya. Nah, nilai ini ditambahin R-nya, itu adalah lengannya gitu. Barulah dapat MF-nya. Jadi MN kurang MF ya. Itu harus sama dengan F kali C. Ya. Oke, sekarang jam berapa ini? Wah, jam 9.05. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Mungkin saya akan stop di sini karena udah lewat dari jadwal. Minggu depan kita lanjutkan ya. Sambil Anda baca-baca dulu lagi ya. Dan di setelah ini ada contoh soal, minta tolong dihitungkan. Saya khawatir ini nih. Saya nggak yakin hasil jawabannya benar nih angka-angka ini. Tolong Anda hitung ya pakai kalkulator. Benar nggak gitu. Kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan ya. Saya nggak yakin ini benar. Jadi tolong dicek aja. Ya.
Ini masih banyak yang harus diceritakan, jadi nggak akan keburu sekarang. Saya kira itu ya hari ini ya. Tapi kalau yang sepatu pendek mestinya udah lebih paham lah tadi, relatif lebih gampang. Cuma Anda tetap perlu berlatih kalau arah putarannya diganti gitu. Kemudian posisi engselnya dirubah gitu ya. Anda harus bisa tetap menjawabnya. Ya. Kemudian saya rencana minggu depan ingin ada semacam kuis. Ya siap-siap aja sampai materi. Terutama sampai kupling aja dulu lah. Kalau rem nggak dulu lah. Ya. Semua kopling silahkan dipelajari lagi sebagai modal untuk UTS. UTS kan masih 2 minggu lagi ya. Minggu depan masih minggu ke-7 kan. Nah, apa aja untuk latihan, saya akan adakan kuis, jadi Anda baca-baca dulu gitu. Pelaksananya insya Allah minggu depan. Mungkin setelah kuliahnya, jadi jam 9-an gitu, setelah kuliahnya baru Anda kuis. Ya gitu ya. Saya kasih kesempatan lagi, barangkali ada yang mau tanya, saya kasih waktu. Ada? Kalau tidak ada, saya akhiri sampai sini.